Haleluya. Saudara-saudaraku, selamat pagi, shalom, selamat tahun baru. Ya, puji Tuhan. Masih banyak kuenya tentunya ya. Masih ya. Siapa yang masih banyak kuenya? Gak ada yang berani angkat tangan karena takut diminta. Saudara-saudara, sukacita luar biasa kalau kita masih bisa memasuki tahun ini lagi, tahun yang baru. Saudara bersyukur, amin. Masih diberi nafas, masih diberikan kita kekuatan, sehat, kemampuan. Banyak orang yang tidak seberuntung kita. Banyak orang di luaran sana yang tidak seceria, sesukacita kita. Maka kita patut bersyukur hari ini. Nah, di tahun 2022 tentunya banyak sekali di antara kita keluarga yang punya kerinduan. Ya, setuju ya? Nanti tahun ini maunya saya begini, saya begitu. Ada perencanaan-perencanaan yang hebat. Tapi saya mau mengajak kita coba merenung sejenak pada hari ini lewat firman Tuhan. Apa sih yang sebenarnya harusnya kita minta terlebih dahulu? Apa yang harus kita ingini, yang kita kehendaki pada tahun ini? Apa? Saudara punya segudang banyak permintaan dan segudang kerinduan, keinginan. Anda ingin menggapai sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, ada hasil dari sesuatu, tidak salah. Tapi saya ingin mengingatkan saudara, yang terpenting dan paling penting yang jangan coba-coba Anda tinggalkan keinginan yang satu ini. Dan itu tidak boleh hilang dalam hidup saudara selama tahun 2022 ini. Untuk yang lain-lain bolehlah tidak terjadi. Yang lain-lain apa yang Anda dapatkan tidak terdapat, tidak Anda dapatkan, tidak bisa Anda miliki, tidak bisa Anda hasilkan. Oke, tidak ada persoalan itu. Tapi untuk satu jenis yang hari ini kita akan belajar, jangan coba-coba tidak ada pada Anda. Karena akan mengalami kesusahan bukan hanya pada hari ini, tapi juga kesulitan pada hari-hari yang akan datang. Apa itu? Kita akan belajar dari seorang rasul yang luar biasa. Seorang rasul yang hebat dipakai Tuhan bernama Paulus. Bagaimana seorang bernama rasul ini, Paulus dulunya adalah penganiaya jemaat. Dulunya dia adalah pembunuh. Dia suka sekali membawa orang-orang percaya, ditarik, dibawa ke sidang mahkamah agama waktu itu supaya diberikan hukuman. Salah satu yang dia sangat senangi adalah kematian seorang diaken pada zaman gereja mula-mula bernama Stefanus. Stefanus mati dilontari batu, dan dia setuju, dan dia ada di sana menjaga pakaian daripada Stefanus itu. Dia senang anak-anak Tuhan, orang percaya itu dianiaya. Dia bangga seolah berkata bahwa aku sudah, ini dengar-dengar baik, sama seperti yang hari-hari ini apa? Membela agamanya Allah. Membela agama Tuhan. Padahal entah siapa yang dibelanya. Saudara-saudaraku, berapa banyak orang-orang seperti Saulus ini. Dulunya dia bernama Saulus. Bagaimana dia awalnya menjadi penganiaya jemaat. Dan itu sebabnya saudara kita perlu berdoa untuk orang-orang yang menganiaya banyak anak-anak Tuhan. Yang gereja dilarang beribadah. Bayangkan kemarin ada yang mau merayakan Natal, gereja itu didatangi, entah ormas-ormas apa lah semuanya itu. Saudara-saudara kita perlu berdoa untuk orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena dalam banyak kesaksian, orang-orang yang seperti itu ketika ditangkap oleh Tuhan, dijadikan menjadi penginjil-penginjil hebat oleh Tuhan. Dan kita tidak perlu marah, ngamuk begitu, memang tidak perlu. Itu pula memang Yesus itu mengajarkan kepada kita hukum kasih. Kadang-kadang secara daging saya juga melihat begitu, rasanya miris dan maunya dilawan gitu ya. Tapi apa kata firman? Allah itu tidak perlu dibela. Dia akan melakukan bagiannya. Bagian kita adalah berdoa untuk orang-orang seperti itu. Amin. Semuanya Tuhan bisa bangkitkan orang-orang yang seperti itu menjadi penginjil hebat. Nah saudaraku,
Saulus, sang penganiaya ini berjumpa dengan Tuhan ketika dia jalan menuju Damaskus dengan membawa surat perintah yang begitu kuat menangkapi yang namanya orang-orang umat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Di tengah jalan dia berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah pandangan cahaya yang begitu menyilaukan matanya sampai dia akhirnya menjadi buta. Di sanalah Tuhan memanggil dia. Satu kalimat dia berkata, Tuhan bilang, Saulus, Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Jawaban Saulus yang luar biasa. Dia tidak bilang, siapa kau? Tidak. Tapi dia bilang, siapakah kau Tuhan? Langsung dia sebutkannya, Tuhan. Dia sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Kenapa kau menganiaya aku? Akulah yang kau aniaya itu, kata Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau satu orang dianiaya, sebenarnya dia sedang menganiaya Tuhan. Maka Tuhan akan bertanggung jawab dalam hidup orang itu. Dikejar Tuhan pasti. Kalau memang betul-betul kita berdoa sungguh, dikejar Tuhan orang yang menganiaya itu. Dan Tuhan sanggup melakukan karya yang besar bagi orang itu. Amin, saudara-saudara. Sama seperti mama saya dulu. Kami latar belakang gerejanya Katolik yang sangat kental sekali, ortodoks betul. Lalu di dekat waktu mama saya masih muda ceritanya dulu. Di dekat itu ada gereja Pantekosta yang masih rumah-rumah kecil. Tepuk-tepuk tangan. Apa yang terjadi? Mama saya berapa kali melempari seng rumah itu. Kenapa? Karena ribut katanya. Dilemparinya. Apa yang terjadi? Pada akhirnya mama saya pun jadinya gereja Pantekosta. Nah itu jangan lempari saudara. Tangkap Tuhan kau. Kau mengerti maksud saya? Jadi jangan kau hina-hina. Karismatik agar ditangkap Tuhan kau. Percayalah. Jadi kalau orang-orang yang mengejek, yang menghina, yang menjelekkan, biarkan, tenangkan, doakan dia. Bagian Tuhan akan kerjakan. Setuju saudaraku? Nah, di dalam ayat ini kita akan melihat apa yang dikehendaki Paulus. Sudah menjadi rasul hebat, tanda-tanda heran mukjizat menyertai pelayanannya. Dia memiliki kekuatan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Juga dia mengalami banyak penderitaan. Ada tanda penderitaan Kristus dalam tubuhnya. Tetapi dia tidak menghendaki yang lain. Nah ini kita perlu lihat. Pelajar kita pada hari ini. Supaya kita tidak menghendaki terlalu banyak macam-macam di dunia ini. Filipi pasal 3, saya jemput kita melihat ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ayat ini. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. 2, 3 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Halo? Tahun ini 2022 yang harus Anda taruh prioritas nomor 1 dalam hidup saudara adalah mengenal dia. Bukan prioritas nomor 1 apa? Beli mobil. Prioritas nomor 2 apa? Naik karir. Nomor 3 apa? Jabatanku ke tempat basah. Hati-hati bro. Di tempat basah lah kau bisa tenggelam. Nomor 4 apa lagi? Rumahku perbesar. Nomor 5 apa? Kuperbanyak ayamku, kandang ayam. Ya, terlalu banyak apa-apa semua. Nomor 1 yang Anda harus ingat adalah mengenal dia. Katakan amin. Ya. Mengenal dia, kuasa kebangkitannya, penderitaan dalam persekutuan dalam penderitaannya. Perhatikan baik-baik ya di situ. Mengenal dia, satu poin penting. Bagaimana cara mengenal dia?
Anda mengerti nggak bagaimana mengenal? Coba. Saudara-saudara, saya tanya pada saudara. Anda mengenal nggak sama Iin ini? Kenal? Mengenal. Anda semua mengenal sama Iin. Dia bilang, Madohulu, iya. Dulu mantan preman. Oh, itu tahu dia, semua orang tahu. Dulu kan mantan preman dulu dia memang. Dulu. Ceritanya dulu. Rambut bapak ini dulu begini, rambut ini. Ini dulu. Tanya dah. Nggak tahu foto-foto zaman dulu masih ada nggak itu? Dulu belum ditangkap Tuhan. Tapi pertanyaan saya, apakah anaknya lebih mengenalnya daripada Anda dan saya? Pasti anaknya lebih mengenalnya. Marah dia, pasti anaknya lah yang pasti lebih mengenal dia. Tapi jangan salah, istrinya Inain jauh lebih mengenalnya daripada kita semua. Borok-boroknya semuanya, bau-baunya tahu Inain bagaimana dia. Ngoroknya tahu Inain bagaimana jenis ngoroknya. Ngerok yang romantis kah atau yang dinamis kah? Kan sudah pernah saya bilang, kalau ngorok itu kan tergantung, itu menunjukkan jati diri Anda, bukan? Kalau ngorok Anda keras, berarti Anda seorang yang dinamis, bersemangat hidupnya. Kan begitu kan? Tapi kalau ngoroknya agak tenang, itu berarti Anda itu seorang yang romantis. Luar biasa saudara-saudara. Tapi kalau ada ngoroknya agak sedikit luar biasa, itu artinya bermacam-macam. Dia sangat kreatif karena ngoroknya aja bermacam-macam, saudara. Inain jauh lebih mengenal Amain, bagaimana di gaya tidurnya, entah ada ngencesnya nggak, kita nggak tahu. Inain lah yang tahu. Anda mengerti maksudnya mengenal dia itu? Mengenal dia ada tingkatannya ternyata. Anda mengenal Yesus, iya belum tentu sedalam seseorang yang lain mengenal Yesus daripada Anda. Jadi mengenal dia itu adalah suatu hal apa? Yang harusnya meningkat, naik, mengenal dia. Siapa yang tidak mengenal presiden kita, Presiden Jokowi? Semua kita mengenal. Tapi sudah pernah Anda salaman? Belum. Pak Dr. Hotman Purba pernah salaman, kulihat di fotonya dengan Pak Jokowi dulu waktu datang ke Nias. Mungkin dialah lebih mengenal daripada kita semua. Tapi jangan lupa para menteri-menteri lebih mengenalnya daripada kita semua. Dan jangan lupa lagi, anaknya lebih mengenal daripada kita semua. Dan yang paling penting lagi, istrinya jauh lebih mengenal Pak Jokowi daripada kita semua. Anda mengerti maksudnya itu sekarang? Coba yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, yang mengerti katakan amin. Cuman 5 orang kan? Itu menunjukkan Anda belum mengenal Yesus. Coba saya ulangi lagi. Anda mengerti kan? Makin kurang dia. Berarti makin kurang Anda mengenal Tuhan. Ini saatnya tahun 2022 yang tidak boleh putus-putus dalam hidup Anda adalah mengenal Tuhan terus. Nah, caranya bagaimana kalau mau mengenal? Satu hal penting untuk Anda mau mengenal Tuhan, tidak ada cara lain melalui hubungan. Rajin membangun hubungan. Tidak ada adakah di sini seorang yang mau menikah? Ya, menikah terus tabrakan gitu. Senggol, kawin yuk, kawin. Ada gitu. Bodoh lah itu. Makanya saya heran, ada yang ketemu di mana kalian? Facebook. Udah berapa lama? Baru semalam. Lalu bagaimana? Inilah rencana Pak. Rencana bagaimana? Minggu depan. Maksudnya kawin. Ya. Bodoh-bodoh. Belum kau kenal laki-laki itu, entah sontoloyo, entah apa, nggak tahu. Pokoknya apa? Kenapa? Aku mencintainya. Makanlah cintamu itu. Bahasa Bataknya bilang alang macintami. Yang kau pikirnya hidup ini hanya cinta-cinta? Pakai otak. Jangan cuma main perasaan cinta. Duduk-dudak itu aja, bukan begitu. Otak dipikirkan. Dikenali dulu.
Amin, saudaraku. Lihat bagaimana, siapa orang tuanya. Kalau perlu ditelusuri dari atas lagi. Kakeknya itu di area atas 3 keturunan siapa? Nomor 2 siapa? Kan begitu. Kalau orang tua zaman sekarang dia begitu. Nomor ini siapa? Siapa saudara-saudara bapaknya? Ada nggak daerah-daerahnya itu ternyata orang-orang 05? Diperiksa semua, dikenali. Udah gitu ngomong kita. Cara dia bicara menunjukkan ada nggak etikanya. Semua dikenali dulu. Ada yang minta bimbingan pranikah dengan saya. Kenali dulu, saya bilang. Kenali dulu. Kalau nggak suka, kalau nggak cocok bagaimana? Ya tidak usah dulu. Nggak apa-apa, sebelum menikah kan gak ada masalah. Makanya sebelum menikah, buka matamu lebar-lebar. Setelah menikah, tutup matamu rapat-rapat. Itulah dia memang. Makanya kenali dulu. Kalau kita saja untuk mencari jodoh saja, kita mau mengenal pasangan jodoh kita itu, apalagi kalau kita ke Tuhan, masa kita nggak mau mengenal dia ya? Heran aku nengoknya. Anda pikir Tuhan itu dikenali dengan cuma berdoa, doa Bapa kami, amin. Ingat, itu urusan anak SM yang masih begitu pengenalannya. Kalau Anda sudah dewasa bukan lagi begitu. Harus ada nyanyian Anda, harus ada Anda mau menyembah Tuhan. Anda merindukan, mau mengerti, mengetahui siapa dia. Melalui doa-doa Anda, penyembahan Anda. Selanjutnya mengenal dia lewat mana? Lewat firman ini, firman ini. Lewat firman. Makanya lihat Alkitab Anda di rumah. Dengarkan saya. Saya sudah berulang kali juga bilang. Anda bisa lihat Alkitab saya ini. Ya. Bagaimana Alkitab saya ini? Koyak pun ini. Udah lusuh. Udah banyak kali coretannya. Ini pun saya kalau ke Medan nanti mau beli Alkitab barunya saya ini. Dan harusnya lebih besar lagi karena mata juga supaya lebih enak lihatnya. Ini harus koyak-koyak. Dan ini Alkitab saya yang kelima. Yang lain sudah hancur semuanya. Ini yang kelima lah ini. Anda tahu? Semakin rusak Alkitabnya, semakin lusuh, semakin kayaknya banyak coretan-coretannya. Biasanya orang itu jadi lebih berohani. Tapi kalau Alkitabnya suci, putih, kudus, tak bercacat dan tak bercela. Semakin kudus dan semakin putih Alkitabnya, semakin tak berohani orang itu, pasti pemiliknya. Mengerti maksud saya? Kenapa? Karena kalau mau ke gereja, ini di rak buku, dia tinggal ambil, lalu dikepit, keletak ke gereja. Oke? Lalu buka firman di Alkitab. Pendeta sudah bilang, mari kita buka kitab Zakaria pasal 2. Cari Zakaria ladei fadita. Zakaria lafau so bupati ya meniwi. Kenapa bisa begitu saudara-saudara? Nggak berani buka. Anda harus belajar melihat itu dengan baik. Mengenalnya begitu, memang harus baca. Yang ajaibnya sekarang kan sudah ada handphone lebih canggih. Anda bisa buka tinggal kecek gitu. Ingat ya, saya kasih tahu, ada banyak orang pengguna handphone Alkitab Android Anda itu. Sebenarnya Anda itu punya handphone Android gitu, sangat menolong Anda kalau Anda di mana-mana bisa baca Alkitab. Betul kan? Di mana-mana bisa, lagi waktu senda apa bisa. Tapi celakanya bukan itu yang Anda lakukan. Di mana-mana waktu senggang apa yang Anda lakukan? Facebook. Lihat Facebook. Jawab. Kalau ada kesusahanmu, bilang, ya Tuhan, Engkaulah pertolongan saya pada hari ini. Ngapain kau berdoa di Facebook? Bodoh-bodoh. Dijawab pula sama yang lain.
Amin. Ya Tuhan, ada bodoh-bodohnya aku rasa. Berdoa itu nggak pernah diajarkan Tuhan di Facebook. Alkitab bilang kalau kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi itu. Dia akan menjawab. Nggak ada ceritanya doa itu di Facebook, bro. Ibu, nggak ada. Hanya Tuhanlah yang tahu kesusahanku ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong aku dan membalaskan semuanya. Dijawab, amin. Setuju, amin. Ya aduh, aku yang begitu tuh nggak pernah kuaminkan. Mau ku jawab nanti salah pula. Udahlah ku biarkan aja. Masuk ku jawab. Doa bukan di Facebook, bu. Kan berantem nanti jadinya. Mengenal Dia itu masuk ke dalam kamar. Anda berdoa dan menyembah Tuhan. Mengenal Dia adalah sebuah hubungan yang intim yang harus dibangun. Mengenal Dia bukan hanya sekedar kata-kata atau pernyataan orang tentang Dia. Mengenal Dia secara pribadi harus memiliki sebuah pengalaman rohani sendiri bersama Dia. Saulus mengalami pengalaman rohani. Dia berjumpa dengan Tuhan secara langsung dalam sebuah perjalanannya menuju Damaskus itu. Itu adalah pengalaman rohani yang tidak akan pernah bisa dihilangkan atau dijadikan hanya sekedar kenangan biasa. Tapi justru itu merupakan awalnya dia melakukan sebuah keputusan yang sangat penting dalam hidupnya ke depan. Dia berubah. Jadi dia melakukan pertobatan, perubahan radikal. Karena dia sudah mengenal siapa yang datang padanya. Saudara-saudaraku, Anda harus perlu terus dan terus. Amin, saudara-saudara. Terus. Apa yang seringkali menghalangi kita mengenal Tuhan? Apa? Hah? Ada sebuah kisah menarik. Kalau kita belajar tentang Marta dan Maria. Pernah mendengar itu? Maria duduk diam di kaki Tuhan. Martanya kemana? Sibuk bekerja, mengurusi untuk bikin kue. Kan begitu ya? Makanan, konsumsi. Dan Marta pula lah yang bersungut-sungut yang berkata kepada Yesus, Yesus, tolong beritahu sama Maria itu Yesus, supaya dia menolong saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya, Marta adalah simbol keinginan daging. Sedangkan Maria adalah simbol keinginan roh. Dia mau berjumpa Tuhan, rohani. Dan jangan kau lupa, yang rohani itu selalu mau ditarik oleh perkara jasmani. Ingat baik-baik. Anda mau mengenal Tuhan tahun ini akan ditarik oleh apa? Semua kesibukan-kesibukan Anda yang bernuansa daging. Sibuknya luar biasa. Anda mengurusi perut sejengkal, mengurusi berbagai macam segala suatu kebutuhan, sampai Anda lupa perkara rohani. Duduk diam di kaki Tuhan. Hati-hati dengan kesibukan Anda yang sangat banyak. Saya percaya bahwa kita semua membutuhkan uang. Tidak ada yang gak perlu uang. Semua perlu. Tapi jangan lupa, uang bukan segala-galanya. Walaupun dibilang segala-galanya butuh uang. Keluar aja kita mau beli suatu, uang. Kalau di kota besar buang air kecil pun uang. Buang air kecil, saudara. Kalau di kampung kami sana 3 hektar buang air besar itu bisa aja. Suka-suka ya kan. Itu di kampung kami sana sekalian harus bawa bambu panjang. Karena mana tahu ada yang mendatangi, kira-kira begitu saudara-saudara. Itu kampung kami sana. Di sana kalau di kota besar buang air kecil pun 2.000 duit. Parkir aja 5.000 duit. Tidak ada lagi yang tidak. Tapi biarlah dalam semuanya yang kebutuhan begitu mendesak, jangan pernah lupa bahwa kita perlu mengenal Dia lebih lagi. Amin, saudara-saudaraku. Mengenal Dia dalam sebuah kerinduan kita, duduk diam di kaki Tuhan.
Marta sibuk urusan jasmani. Ingat, perkara-perkara jasmani yang kita urus begitu sibuknya akan sanggup membuat kita lupa akan perkara-perkara rohani yang harus kita kerjakan. Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai. Katakan kiri kanan dulu, jangan sampai. Bilang kiri kanan. Bilang jangan sampai. Oke, jangan sampai. Cukup Anda punya kegiatan kesibukan baik. Bagus Anda bekerja, bagus. Melakukan segala sesuatu yang baik, betul. Cari makan, cari uang, betul. Tapi hati-hati, Anda lupa. Jangan sampai Anda lupa, maksud saya, untuk mengenal Dia lebih lagi. Ingat, bagaimanakah dengan Yudas Iskariot? Yudas Iskariot, apa sebenarnya yang melatar belakanginya sehingga jadi pengkhianat? Apa? Hah? Apa yang membuat Yudas Iskariot menjadi seorang pengkhianat? Jawabannya adalah karena uang. Cinta uanglah yang membuat dia begitu mengerikan. Dia, kata Alkitab, adalah bendahara dalam pelayanan Yesus. Dan seringkali dia mencuri, mengambil uang dari perbendaharaan kas pelayanan Yesus karena dia bendahara. Dan karena dia suka mengambil dan memang ternyata dia cinta uang. Kalau kita belajar, bukankah dia melihat mukjizat? Sangat. Kalau dia bilang dia punya kebutuhan apapun, bukankah dia sudah melihat Yesus melakukan mukjizat? 5 roti 2 ikan, diberi makan 5.000 orang laki-laki, sudah dilihat. Mungkin saya masih mungkin, tapi saya percaya dia juga lah yang ikut membagikan roti-roti itu, bukan? Dia juga yang ikut membagikan ikan-ikan itu, bukan? Dia sudah lihat bagaimana Tuhan mengambil 5 roti 2 ikan, menengadahkan ke langit dan berdoa kepada Bapaknya, dan mukjizat turun. Dia bersyukur, aku bersyukur kepadamu ya Bapa karena kau mendengarkan aku. Tuhan melakukan mukjizatnya. Tapi tetap di dalam otak pikirannya bahwa cinta uang itu tetap. Makanya saya selalu berkata begini, sembuh tidak sembuh bukan persoalan besar. Kalau dia sembuh, itu hanya menunda kematiannya, karena sebentar lagi mati juga ya. Mengerti maksud saya? Sembuh tidak sembuh itu bukan persoalan besar. Bertobat atau tidak bertobat, itu baru persoalan besar. Jadi jangan lihat mukjizat yang besar. Yudas sudah melihatnya, enggak tobat-tobat. Cinta uangnya ngeri. Sampai-sampai gurunya, pembimbingnya sendiri, tuannya sendiri, dia jual aja dengan 30 keping perak. Gimana lo otaknya itu ya? Saya kadang-kadang mikir juga, renungin, di mana otak si Yudas ini ya gitu. Gimana otaknya ini gitu. Udah dilihat, bukan hanya soal ekonomi, soal kematian pun Tuhan lakukan mukjizat. Lazarus di dalam perut itu, di dalam kuburan itu sudah 3 hari. Bisa Tuhan bangkitkan, sudah dilihat. Buta melihat, timpang berjalan, kusta sembuh, sudah dilihat. Jadi saudara-saudara, pada akhirnya ternyata dekat dia bersama Yesus dalam pelayanan pun ternyata Yudas belum mengenal dia secara sungguh. Berhati-hatilah kita tahun ini, karena banyak kesulitan terjadi sehingga kita menjadi khawatir, lalu kita berupaya dengan sekuat tenaga bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu, sampai kita lupa perkara-perkara rohani yang harus kita jalani terus dalam hidup ini. Hati-hati, hati-hati. Saya mengingatkan saudara, dan saya harus ingatkan terus menerus akan hal ini. Mari kita lihat ayat 10 itu lagi. Kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya. Yesus bangkit menunjukkan apa? Dia berkuasa, dia keluar, dia
dia selesaikan, maut itu dia taklukkan. Tetapi juga penderitaannya. Jadi sebenarnya saudara-saudara, penderitaan Tuhan itu semua ada gunanya. Hari ini kita mau perjamuan kudus. Sadarkah Anda bahwa penderitaan Yesus itu sangat berguna untuk saudara dan saya? Iya. Maka taruh dalam pikiran saudara, kalau Anda mengalami penderitaan pun tahun ini, bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Yang ianya pasti Tuhan sedang mau mengajar saudara sesuatu hal yang penting. Yang ianya pasti Tuhan sedang menuntun saudara ke sesuatu yang lebih baik. Kadangkala suatu pintu yang kita harapkan terbuka ternyata ditutup habis oleh seseorang, oleh keadaan. Kita menjerit, menangis. Padahal Tuhan sudah buka 5 pintu yang lain untuk kita bisa menjalani lewat pintu itu. Tapi kita tidak bisa melihat lagi pintu itu, 5 yang pintu terbuka, karena fokus kita selalu kepada satu pintu ini. Tidak boleh saudara-saudara. Anda harus mulai melihat bahwa di balik semuanya itu ada maksud Tuhan yang besar. Amin saudaraku. Di balik setiap penderitaan ada maksud Tuhan yang indah. Apapun itu, jadikan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Jadikan sesuatu penderitaan, kesusahan kita itu merupakan sesuatu yang kita pegang bahwa Tuhan pasti melakukan yang lebih besar lagi bagi saya. Ketika kemarin kami melihat ruko-ruko itu semua terbakar saudara. Ya, lebih daripada 15 ruko itu saya rasa. Karena saya dengar dari mereka semua. Lebih dari 15 ruko. Bagaimana habis semuanya? Ada banyak kisah-kisah pilu yang saya dengar. Uangnya di dalam ratusan juta, dia baru katanya beli ini segala macam, dapat hasil penjualan, hangus semuanya. Sangat menyedihkan. Tapi saya percaya di dalam semua itu, kalau mereka di dalam Tuhan, pasti Tuhan bisa gantikan yang lebih hebat lagi. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena kami sudah mengalaminya. Begitu. Bisa punya rumah itu karena terbakar. Gereja bisa dibangun karena terbakar. Maukah engkau dibangun rumahmu lebih besar? Pasti Anda bilang mau. Kalau begitu bakarlah rumahmu dulu. Kau tidak mau, nah itulah berdosanya kau. Kau mau seperti orang lain, tapi penderitaannya kau tidak mau. Bagaimana mungkin di dalam Yesus kau mau cuman kebangkitannya, penderitaannya kau tidak mau? Macam mana begitu? Nggak boleh begitu. Kalau kau pun menderita, yes, aku percaya karena engkau mengenal Tuhan. Bilang begini, tidak mungkin Tuhan biarkan saya begini, tidak mungkin. Dia pasti memperhitungkan semuanya ini. Tuhan pasti bisa melakukan karya yang besar bagi saya. Harus seperti itu. Hanya orang-orang yang sudah mengenal Tuhanlah yang akan mampu berkata, bersyukur aku Tuhan buat penderitaan ini. Hanya orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Yang tidak mengenal Tuhan pasti merepet-merepet, marah-marah, kalau perlu pun mengutuk Tuhan. Pasti. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia pasti akan tetap bersuka-cita dalam penderitaan. Makanya siapa Anda sebenarnya dan siapa saya? Bagaimana kerohanian Anda dan kerohanian saya? Saatnya akan tiba terlihat. Saat di mana? Pada penderitaan yang kita alami. Penderitaan itu menunjukkan apakah engkau mengenal Tuhan atau tidak. Halo, mengerti maksud saya? Saya lanjut ayat yang ke-12. Kita cepat. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Dia bilang belum sempurna, bukan seolah-olah aku sudah sempurna katanya. Melainkan aku mengejarnya. Mengejar apa? Mengejar terus mengenal Dia. Mengejar terus, tidak berhenti. Terus kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Benar sekali, dia ditangkap oleh Tuhan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi.
13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Belum sempurna sekali. Tetapi apa yang dilakukannya untuk dia mengenal Tuhan dan mengenal kuasa kebangkitan itu, ia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Makanya kemarin saya bilang jangan suka lihat ke belakang masa lalumu. Kalau kamu mengenal Tuhan lebih lagi, jangan suka lihat ke belakang. Engkau akan sulit mengenal Dia kalau engkau selalu menoleh ke belakang. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di hadapannya. Dia berlari-lari mengejar apa yang di hadapannya itu, katanya. Suatu tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiah itu? Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada panggilan sorgawi. Tahukah Anda panggilan sorgawi yang pertama yang harusnya kita syukuri adalah panggilan sorgawi itu, panggilan untuk kita datang mendekat kepadanya. Itu sebuah nilai yang sangat-sangat tinggi. Siapakah kita ini bisa bertemu Tuhan yang Maha Kudus sebenarnya? Siapakah kita ini sehingga kita bisa berjumpa Dia yang Tuhan berdaulat, yang tidak ada taranya kekuatan kuasanya. Siapa kita ini? Siapa saya ini? Siapa saudara sebenarnya? Makanya dulu ada lagu yang dinyanyikan dulu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Terus, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Wis, luar biasa. Siapa kita ini ya? Hei, siapa? Walaupun kau sudah lulus PNS, siapa kau? Udah naik jabatanmu, kepala dinas, kepala seksi, staf ahli, apa semua. Siapa Anda? Siapa? Siapa? Udah naik pun pendapatan Anda, sudah ada mobil Anda. Siapa Anda dan siapa kita ini? Nggak ada apa-apanya. Jahatnya kita ini semua. Betul nggak saudara? Dosa saja yang kita lakukan. Tapi ada panggilan surgawi. Oleh karena kita percaya dalam Kristus, kita disucikan melalui pengorbanan darah Yesus, penderitaannya. Kita bersekutu dalam penderitaan, kita aminkan itu menjadi bagian kita. Itu maksudnya. Penderitaan Yesus itu kita terima. Gara-gara penderitaan Yesus itulah kita diselamatkan. Dan kita dipanggil untuk mendekat. Iya ampun. Saya sadar nggak saudara betapa baiknya Tuhan itu. Itulah yang terutama yang harus kau kejar. Bukan berapa aset yang kau mau tambahkan tahun ini. Salah, tidak. Saya percaya kalau aset Anda makin naik, saya percaya persepuluhan Anda pun pasti naik. Kalau nggak naik juga perpuluhan, nggak tahu lagi aku tahu bagaimana maksud Tuhan itu. Terserah Tuhan lah. Saya percaya dengan naiknya jabatan Anda, saya percaya juga Anda akan rajin memberi. Percayalah. Saya percaya itu juga. Tapi untuk apalah semuanya itu? Kalau pada akhirnya kita binasa, apalah gunanya itu? Makanya panggilan tertinggi adalah memuji menyembah Tuhan. Ingat baik-baik. Dengar. Panggilan yang tertinggi adalah memuji menyembah Tuhan. Itu panggilan sorgawi untuk kita. Kenapa? Kenapa? Anda tahu Allah kita luar biasa. Amin. Allah kita dahsyat, betul? Tapi jangan salah, ada satu pekerjaan yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh Tuhan Allah. Tidak akan pernah bisa. Apapun ceritanya. Pekerjaan itu adalah memuji dan menyembah. Nggak bisa dilakukannya.
Itu sebabnya begitu kita memuji menyembah dia, dia disenangkan di sana. Dia disenangkan karena nggak bisa pekerjaan itu dia lakukan. Pekerjaan itu yang harus dilakukan itu siapa yang menggantikannya? Kita yang harus melakukannya. Jadi Anda harus banyak memuji menyembah Tuhan. Ibu-ibu jangan banyak merepet. Ditancap lagi gas, gigi 4 lagi. Stop dulu ibu, kurangi dulu, stop dulu. Tenang dulu. Gasnya itu oke lah digas supaya jalan, oke baik. Udah gigi 1 aja, gigi 1. Jangan gigi 4. Kencang kali gigi 4, tabrakan nanti. Yang harusnya kita perbanyak memuji menyembah dia. Bisa gak kita memuji menyembah Tuhan waktu masak? Jawab, bisa? Bisa. Bisakah memuji menyembah Tuhan waktu kita bawa mobil? Bisa? Bisa. Bisakah memuji menyembah Tuhan waktu kita bawa sepeda motor? Bisa? Bisa. Itu yang diperbanyak. Ada pula orang pula di sepeda motor aja pun merepet dia. Entah siapa direpet kan nggak tahu. Bawa sepeda motor dia. Ada billing-billing. Apalah salah-salahnya itu. Kenapa enggak Anda ganti? Ayo Anda ganti memuji menyembah Tuhan. Karena itu pekerjaan yang tidak bisa dilakukannya. Kerjakan. Itu panggilan yang sangat mulia. Saudara-saudaraku, lakukanlah itu. Pada tahun ini saya minta jangan sampai berhenti. Amin. Terus. Jangan berhenti. Terus. Coba bilang dulu. Jangan berhenti. 2, 3 ya. Jawab lagi. Terus. Berapa kali terus Anda? Terus saja. Terus. Sampai napasnya habis. Ulangi. Jangan berhenti. 2, 3 ya. Lalu terus habis. Jangan berhenti. Ingat ya. Ingat pesan saya ya. Tahun ini ya. Tapi Pak Pendeta, bagaimana susah kali kurasa, banyak kali masalahku. Yakin ya, yakin. Kalau engkau membangun dirimu untuk mengenal dia, maka sesuai dengan kata Paulus ini. Coba lihat Filipi 4 ayat yang ke-13. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Bayangkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Yesus akan memberi Anda kekuatan. Jadi rupanya begini, waktu Anda menerima panggilan surgawi mengejar berlari, panggilan surgawi itu Anda terima, itu awal panggilan itu, Anda pokoknya datang dengan penuh bersemangat kepada dia. Aneh, nanti kekuatan dari surga itu dicurahkan pada Anda dan saya, melimpah turun. Bahasa di dalam karismatik biasa disebut urapan. Urapan katanya. Kalau saya lebih kepada kekuatan supranatural dari surga turun, diberikan kepada kita, sehingga waktu kita keluar menghadapi dunia dan berbagai persoalannya, kita kuat, kita mampu, kita bisa. Saudara-saudara, ayo, sudah saatnya dan waktunya kita mulai tahun ini berbenahlah diri kita. Amin. Benahi diri Anda dan saya. Paksa diri kita, bawa diri kita berlari-lari untuk terus lebih mengenal Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita, dan biarlah hari ini kita sadar siapakah kita ini sebenarnya. Nggak ada apa-apanya. Mari pemain musik. Nggak ada apa-apanya ya, setuju ya? Nggak ada. Bilang dulu kiri kanan, bilang dulu kiri kanannya. Nggak ada apa-apanya, bilang dulu. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Walaupun Anda lihat dia ganteng, bilang nggak ada apa-apanya kau. Walaupun dia cantik, bapak lihat atau saudaraku lihat, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya itu. Bahasa Alkitab dalam Mazmur bilang, manusia itu seperti rumput, sebentar berkembang terus layu diinjak orang mati. Rumput. Manusia itu seperti rumput.
Makanya bilang dulu kiri kanannya, rumputnya kau bilang rumput nggak ada apa-apanya, oke? Rumput nggak usah kita banggakan hidup ini bagaimana, rumputnya kita semuanya ini, rumput nggak ada apa-apanya itu, nggak ada apa-apanya. Saudara-saudaraku, taulah kita siapakah kita ini sebenarnya, dan kita hari ini harus sadar mengenal Tuhan itu jauh lebih berharga dari apa. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Siapakah aku ini Tuhan?